wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak ibu-ibu banggakan? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kondisi seperti ini, kita tetap di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga, menggunakan masker ketika kalian keluar rumah, dan sering cuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun dengan sabun. Oke, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas beberapa materi yang akan kalian pelajari di semester pertama di kelas 11. Yang pertama yaitu tentang matrikulasi yang pernah kalian pelajari di kelas 10 semester awal. Kemudian selain itu ada beberapa karya yang harus diselesaikan dalam semester ini, yaitu barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri, dan terakhir trigonometri. Jadi ada 4 KD yang akan Ibu sampaikan dalam semester kali ini. Oke, pertemuan yang pertama, Ibu akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, kalian mungkin pernah mendengar, dan materi ini juga sudah kalian pelajari di SMP, kali itu cuma sekilas. Nanti kalau kalian tidak paham, kalian boleh melihat channel yang lain, yang channel di YouTube ataupun di buku-buku yang kalian punya. Oke, materi yang pertama kita akan bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Kenapa materi ini harus kalian pelajari? Ada beberapa manfaat yang bisa kita gunakan setelah kita mempelajari materi ini. Salah satunya yaitu untuk menghitung data perbankan, data penduduk, data pangan, dan yang lainnya. Kalau mungkin kalian sering bertanya, kenapa sih matematika itu banyak yang harus kalian pelajari, padahal kalian cuma bisa paling hitung, perkalian, membagi, dan mengurangi. Padahal dalam ilmu-ilmu yang lainnya materi itu digunakan dan sangat penting. Dan pada saat kalian kerja pun yang dilihat itu adalah nilai matematikanya. Nilai matematika pasti dilihat lebih dulu. Oke, Ibu berharap dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan kita yang sedang bersedih, mendapatkan kondisi yang tidak diharapkan sebelumnya, Ibu berharap materi ini bisa disampaikan dengan baik dan kalian dapat memahami satu persatu. Oke, kita mulai barisan terlebih dahulu sebelum kalian ke aritmatika dan deret. Barisan. Yang pertama itu kalian harus mengenal dulu pola barisan. Pola barisan. Pola barisan, di mana barisan itu angka-angka, kemudian dia ada polanya, misal 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini adalah bilangan asli. Kedua, 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah bilangan genap. 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah bilangan ganjil. Nah, pola barisan 1, 2, sampai 5 ini adalah bilangan asli. Ini barisan dengan polanya bilangan asli. Yang kedua, 2, 4, 6, 8, 10 itu bilangan genap. Yang terakhir 1, 3, 5, 7, 9 adalah bilangan ganjil. Jadi barisan itu harus memiliki pola tertentu. Selain bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, ada juga bilangan cacah, bilangan prima. Nah, sebelum ke barisan kalian harus paham dulu polanya. Jadi yang dikatakan dengan barisan bilangan yaitu angka-angka yang memiliki pola tertentu seperti tadi bilangan asli, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Itu yang disebut dengan barisan. Oke, pola bilangan itu tadi ada bilangan asli ya, kemudian ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Contoh nih, misalnya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini adalah barisan dengan pola, yaitu polanya bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, dalam pola barisan ini bisa kita gunakan untuk menyatakan bilangan
keberapa. Contoh seperti ini misalnya 2 ini adalah bilangan ke-1, bilangan kelimanya yaitu 10. Dalam barisan ini ada yang disebut dengan suku bilangan. Oke, suku bilangan kita simbolkan dengan simbolnya adalah U. Nah, dalam barisan bilangan genap ini ada suku-suku, berarti suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Jadi pola ini fungsinya untuk menentukan suku-suku yang diketahui. Nah, ini kan sampai 5. Nah, dari barisan ini kita bisa mencari suku ke-11, suku ke-100, dan suku kesekian. Nah, jadi yang dimaksud dengan barisan itu adalah susunan himpunan anggota yang memiliki pola dan aturan tertentu. Seperti tadi ada polanya, jadi barisan itu memiliki pola tertentu, itu yang disebut dengan barisan. Nah, setelah kalian mempelajari pola, memahami pola barisan, kalian bisa menentukan barisan tersebut dengan rumus yang sudah diketahui. Contoh, tentukan 5 suku pertama dari UN sama dengan N-1 pangkat 2. Oke, pertanyaannya adalah tentukan 5 suku pertama dari UN sama dengan N-1. Nah, dari rumus ini kalian bisa membuat sebuah barisan. Nah, kita kerjakan nih, UN dengan N-1 pangkat 2. Karena yang dicarinya 5 suku pertama, berarti kita cari U1 sampai U5. U1 sama dengan N nya kita ganti dengan 1 pangkat 2. 1 kurangi 1, 0, pangkat 2 yaitu 0. U2 nya N-1 pangkat 2. 2 min 1 pangkat 2 yaitu 1 pangkat 2 atau sama dengan 1. U3 sama dengan N min 1 pangkat 2. 3 min 1 pangkat 2 yaitu 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. U4 nya N min 1 pangkat 2. Kita ganti N nya dengan 4. 3 pangkat 2 itu 9. Terakhir U5 N min 1 pangkat 2 adalah 5 dikurangi 1 pangkat 2 yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, U5 nya kita bisa cari nih, kan tadi petunjuknya adalah 5 suku pertama. U1 nya 0, U2 nya 1, U3 nya 4, U4 nya 9, dan U5 nya 16. Maka 5 suku pertamanya adalah 0,1, 4, 9, dan 16. Nah, dari rumus inilah kita bisa mendapatkan 5 suku pertama yaitu 0, 1, 4, 9, dan 16. Oke, itu tentang pola barisan dan barisan bilangan. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham boleh ditanyakan kepada Ibu lewat WA atau lewat SIS. Ibu berharap kalian lebih aktif lagi walaupun di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.